Ya, oke. Selamat siang. Apa kabarnya? Oke ya. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir nggak? Semua hadir. Oke. Kalau semua hadir, oke berarti hadir semua ya. Oke. Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi paling tidak kalian di tingkat SMP, mungkin di SD kalian belum mendapatkan ya. Jadi di SMP kalian akan mendapatkan pertama dasarnya dulu. Nanti ketika kalian di SMA, kalian akan menemukan tingkat lanjutnya yang dimana nanti kalian pasti akan merancang sebuah aplikasi. Jadi seperti itu. Oke, nah jadi capaian pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi. Jadi itu untuk capaian pembelajaran, dan ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang relevan di lingkungan sekitar. Yang kedua, menganalisis data secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, atau akar penyebab permasalahan. Nah, kita akan lihat. Ada yang bisa baca? Sila, minta tolong dibacakan. Ya. Coding adalah proses menulis perintah atau instruksi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer, robot, atau aplikasi bisa bekerja sesuai yang diinginkan. Jadi, ketika kalian sudah bisa membuat coding, kalian akan bisa, dunia akan terbuka. Kalian bisa membuat aplikasi. Bayangkan kalau di antara kalian nanti ada yang bisa membuat aplikasi, contohnya seperti game, permainan, ataupun aplikasi sosial media. Ya. Nah, untuk di bawahnya mungkin kita skip saja. Nah, berikutnya adalah di TikTok ada monyet ataupun ada orang menggunakan kata-kata bijak ataupun yang ber-DJ, ada pakai bahasa Dayak malah saya lihat. Ya, kan ada. Nah, jadi seperti itu. Itulah kemajuan AI. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar untuk coding, tapi kita tidak membuat coding yang sangat susah. Kita tidak, apa ya istilahnya, belajar coding yang menggunakan kode, menggunakan apa, tidak. Jadi hari ini mari kita berkelompok bermain coding. Nah, permainannya simpel saja. Untuk pembagian kelompok sudah dibagi sesuai dengan urutan ini. Jadi tugas kalian hari ini menjadi seorang penjelajah. Ya, tugas kalian menjadi seorang penjelajah, di mana kalian akan menjelajahi sebuah hutan. Ya, di depan itu ada nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, gitu aja. Nggak usah pakai yang sulit-sulit. Lalu dituliskan nama masing-masing kalian. Silakan perhatikan ke depan dulu, saya akan menjelaskan gimana cara bermainnya. Nah, jadi coding peta safari. Nah, sambil lihat instruksi ini ya. Jadi ada kata mulai, ada tanda panah ke atas. Mulainya berarti di mana? Di antara gambarnya ini. Yang ada gambar mobil. Oke. Ini ya tanda mulai. Nah, berita atau posisi mobilnya adalah menghadap ke atas. Ya, posisi mobilnya menghadap ke atas. Berikutnya ada perintah berputar ke kanan. Oke, waktunya kalian mengerjakan adalah 30 menit. Silahkan dikerjakan sekarang, silahkan putuskan kodenya.
Tanya sama temannya, sesuaikan kira-kira hewan apa yang ditemukan. Silahkan dicoret saja itu. Kalau ketemu yang nomor 1 tadi, tulis saja monyet karena jawabannya sudah dapat. Nah, lalu lanjutkan perintah coding yang kedua. Dapat yang kedua? Yakin? Oke, bagus. Ketemu. Maju. Narekani. Ya. Kelompok paling berdebat panas. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sedapatnya aja. Ya, yang lainnya perhatikan kira-kira pas nggak? Dulu, oke, yang lainnya perhatikan. Dihapus saja biar nggak pusing. Nah, ini udah. Iya, yang itu. Kelihatan aja di situ. Maju. Dapatnya hewan zebra. Benar nggak kira-kira? Oke, berikan tepuk tangan. Dekat sekali loh, dekat sekali loh. Nggak ketemu. Gimana? Oke, kelompok lain ada yang mau bantu? Ya, silakan. Ya. Entah dulu. Ya, perhatikan. Maju 3 kali. Ya. Hadap kanan. Terus ke atas. Oh. Maju 1 kali. Ya. Oke, silakan duduk. Ayo dilihat lagi. Iya. Silakan kalau mau bantu temannya, nggak apa-apa. Ayo dihapus kalau memang rasanya salah. Iya. Apa arahnya kemana? Lalu maju 3.
Benar nggak? Oke, berikan tepuk tangan. Kelompok 2 kayaknya memang cepat pahamnya di situ ya. Jadi maju 3 kali, belok ke kanan, maju 3 kali, belok ke kiri, maju 1 kali. Ketemunya adalah hewan gajah. Kelompok terakhir silakan maju yang belum. Kelompok Tessa, Giovanni, Irfan, dan teman-teman. Nah, silakan maju, berputar. Yang terakhir kita jawab bersama. Katanya maju 1 kali. Susah. Masa? Beloknya kemana lagi? Kiri. Artinya dia naik ke atas. Lalu maju 2 kali. 1, 2. Berikutnya belok ke kanan. Lanjut 2 kali. 1, 2. Lalu naik ke atas. Lanjut berapa kali? 2 kali. Lalu kiri. Akhirnya dapat rusa. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi jawaban pertama tadi kita lihat. Ada yang benar? Oke, mantap. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, oke. Hah? Yang mana? Kijang atau rusa? Kalau kijang itu biasanya bahasa-bahasa orang yang lama. Ya. Oke, perhatikan dulu. Tenang, tenang. Perhatikan. Nah, jadi seperti itulah kalau belajar coding, ya. Nah, jadi seperti itulah ketika kita belajar sebuah coding, ya. Kalau kalian nanti mau buat robot, robot tidak akan pernah bisa mengerti kalau kalian melewati 1 langkah saja. Jadi seperti itu. Semisal kalian suruh maju, robotnya akan maju. Tapi kalau kalian suruh putar, dia tidak akan pernah bisa maju langsung. Seperti ada teman yang tersesat tadi, disuruh maju 1 kali, lalu ada perintah belok kanan, tapi dia langsung maju. Robot nggak bisa kayak gitu. Ya, ketika kalian perintah belok ke kanan, maka dia akan ke kanan. Tapi dia tidak akan maju kecuali kalau kalian memberikan perintah maju 1 kali. Nah, itulah. Jadi pola dari coding itu seperti itu, ya. Nanti yang akan kita pelajari selama beberapa sampai 1 semester itu nanti akan kalian pelajarinya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yakin paham sama penggunaan polanya? Paham? Ada yang tidak paham? Ya, paham baik. Karena sudah tersesat 1 kali, mau nggak mau harus belajar lagi. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya minta 1 orang untuk memimpin kita berdoa ke depan. Silahkan maju. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, bawa aja tasnya. Ya, yang lainnya duduk. Yang lainnya duduk. Ayo duduk. Oke, kalau berdoa kita duduk. Silakan tundukkan kepalanya. Kita berdoa sebelum pulang sesuai ke agamanya.
Amin. Oke, selamat siang dan silakan pulang.